Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang korelasi ganda. Apa itu? Mari kita langsung bahas. Nah, korelasi ganda adalah hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya, yaitu Y di sini. Nah, hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama bukan berarti koefisien dari korelasi ganda yang dijumlahkan ya antara RYX1 dan RYX2. Nah, tapi harus dihitung dengan rumus tersendiri. Nah, korelasi ganda digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikat Y, sehingga akhirnya dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya. Nah, ini korelasi ganda. Nah, sedangkan korelasi parsial, perbedaannya apa? Jika korelasi parsial itu kan dari korelasi produk momen. Ya, ini ganda juga nanti rumusnya juga diambil dari produk momen, sama-sama. Tapi bedanya kalau jika di parsial itu kita sudah mengetahui misalkan hubungan antara X1 dengan Y, X dengan Y gitu misalkan. Nah, X ini dikembangkan, jadi awalnya X dengan Y, X nya dikembangkan, X yang lama misalkan dirubah menjadi X1, lalu ada X2 gitu. Jadi perpecahannya X nya dicari variabel lain. Nah, di situ. Jadi kita membandingkan antara korelasi yang pertama dengan korelasi yang berbeda. Korelasi yang pertama bisa menjadi sebagai variabel kontrolnya. Jadi X1 dengan Y sebagai variabel kontrolnya. Sedangkan ini yang menjadi variabel terikatnya atau kontrolnya adalah Y. Sedangkan di parsial hubungannya yang menjadi variabel kontrolnya, gitu ya. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalau ganda variabelnya, kalau parsial hubungan antar variabelnya yang menjadi variabel kontrolnya. Itu perbedaannya. Nah, ini untuk langkah-langkah menghitung korelasi ganda. Jika R belum diketahui, maka hitung R-nya dengan menggunakan korelasi tunggal. Korelasi tunggal itu korelasi produk momen. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk variabel bebasnya yang X1 dan S2, rumusnya RYX1 X2 itu sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurangi 2 kali RYX1 dikali RYX2 dikali RX1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Nah, ini apa? Koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan S2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Itu. Nah, untuk RYX1 berarti korelasi X1 dengan Y, RYX2 ini X2 nih harusnya. Koefisien korelasi S2 dengan Y. RX1 S2 korelasi X1 dan X2. Ini menggunakan produk momen menghitungnya. Nah, setelah itu tentukan taraf signifikan bapaknya. Lalu untuk kriteria pengujiannya HA itu tidak signifikan, H0 itu signifikan. Jadi ini boleh menggunakan HA atau H1 bebas, H0 atau HO gitu ya. Untuk kriterianya ini tidak signifikan artinya apa? RYX1 S2 itu sama dengan 0. Tidak signifikan, dia tidak sama dengan 0. Tidak terlalu ada korelasinya ya, hubungannya ya. Nah, kriterianya pengujian jika F tabel lebih dari atau sama dengan F hitung, maka H0 ditolak. Artinya tidak signifikan ya, ditolak untuk tidak diterima. Ini ditolak, gitu aja cukup. Nah, untuk rumus F hitungnya ini nanti R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. R nya ini tadi nanti dari perhitungan nilai ini itu. N nya banyak anggota sampel, K banyak variabel bebasnya. Tuh.
Lalu dengan mencari tabel, nanti K-nya itu dari banyak variabel bebas, ini DK-nya, lalu membandingkan dan membuat kesimpulan. Oke, lanjut ya, kita ke contoh saja. Ini ada sebuah contoh hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi di Dinas Pendidikan Kota Jember. Nah, di sini ada variabel motivasi kerja sebagai X1, kemampuan pegawai X2 variabelnya, lalu pelayanan administrasi sebagai Y. Sampelnya ada 5 responden, lalu alfanya menggunakan 0,05. Boleh menggunakan 0,01 juga tidak masalah. Nah, ini datanya sebagai berikut. Ini X1, X2, dan Y-nya datanya. Perintahnya ada pertanyaannya adalah ada hubungan linear positif dan signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Nah, ini yang akan kita buktikan. Apakah ada hubungan linear positif? Itu ya. Nah, dari data ini kita olah jadi seperti ini. Ini nomor subjeknya. Subjek pertama 2, 3, 4, dan 5. Ini datanya untuk yang X1, X2, dan Y. Masing-masing dikuadratkan, lalu dikalikan X1 dengan X2, X1 dengan Y, X2 dengan Y. Sudah. Lanjut kita menghitung nilai RY-X1, RY-X2 ini harusnya, dan Rx1, X2. Nah, ini dapatkan untuk RX1 plus 0,9, RX2 0,5 positif juga, dan Rx1, X2 0,2. Nah, di sini rumusnya untuk RX1 N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikalikan sigma Y. Sigma X1Y 84 ya, N-nya 5, dapat dari tabel ini 84. Nah, N-nya 5, sigma X1 berarti ini 15, sigma X2 berarti juga 15 sama, Y itu 25 ya, sigma Y, lalu per akar N dikalikan sigma X1 kuadrat berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah, ketemu 55. Untuk sigma X1 kuadrat berarti dia dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, lalu dikalikan ini, diselesaikan lalu dikurangi. Ini N dikalikan sigma Y kuadrat berarti kuadratkan dulu baru dijumlah, dikurangi sigma Y, Y-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, dikurangi. Nah, dihitung nilainya 0,9, bisa kalian coba sendiri. Untuk RX2 ini perhitungannya sama, bedanya di sini nanti jika nih sigma X1 dikurangi sigma X1 ini berarti sigma X2Y, ini sigma X2. Di bawah tadi X1 diganti X2 ini ya. Lalu untuk RX1 berarti beda juga di sini. Jika tadi ini sigma X2Y, karena di sini Y sama X2, maka di sini sigma X1 X2. Di total dari perkalian X1 dan X2 dikurangi sigma X1 kali X2 per ini akar N sigma X1 kuadrat berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah, lalu yang kedua sigma X1 lalu dikuadratkan. Ini juga sama, ini untuk X2 hasilnya 0,2. Ini ada 3 nilai tadi ya, kebetulan nilainya positif semua di sini. Lalu yang berikutnya kita mencari rumus ya. Dengan rumus ini yang tadi sudah dijelaskan di awal, akar ini R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurangi 2 kali RYX1 dikali RYX2 dikali RX1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Berarti tadi untuk RYX1 kan 0,9, ini dikuadratkan. Ini 0,5, ini 0,9, 0,5, 0,2 per 1 min 0,2 dikuadratkan. Ketemu 0,95. Ini untuk tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, karena tadi kita menggunakan alfa 0,5, maka terlanjut ke tahap keempat. Tahap keempat AA berarti tidak ada signifikan atau tidak signifikan hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Jember. H0 berarti ada signifikan hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi.
Untuk kriterianya seperti tadi, jika F tabel lebih dari atau sama dengan F hitung, maka H0 diterima atau signifikan, dan sebaliknya. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak atau tidak signifikan. Ini secara aljabarnya atau abstraknya. Nah, untuk rumusnya ini R kuadrat per K, berarti tadi R kuadrat R-nya ketemu 0,95 ini ya. Dikuadratkan per K, karena ada X1, X2, ada dua variabel ya, berarti di sini per 2. 1 min R kuadrat 0,95, N-nya 5, K-nya 2, karena X1 dan X2 ada dua variabel, dikurangi 1, ketemu 9. Nah, di sini. Nah, lalu kita lanjut mencari F tabel. Ini ya, tabel. Nah, di sini ada DK pembilangnya dan DK penyebut. Nah, untuk DK pembilang itu kan sama dengan K. Karena variabelnya ada 2, maka pembilangnya 2. Untuk menyebutnya berarti N dikurangi K min 1, berarti 5, karena ada 5 subjek, dikurangi 2, ada 2 variabel, dikurangi 1. Rumusnya sama dengan 2. Berarti pembilangnya 2 dan penyebutnya 2. Gitu ya. Nah, mari kita cek bersama-sama. Tadi pembilangnya adalah 2, maka di sini untuk pembilang yang digunakan adalah yang ini. Ini yang bagian ini adalah DK pembilang. Dan ini adalah DK penyebut. DK penyebut. Kebetulan tadi kita menggunakan alfanya 0,05, berarti di baris atas ini ya. Jadi DK pembilangnya 2, rumusnya K tadi. DK penyebutnya tadi setelah dihitung juga 2. Setelah kita cek, diluruskan, nah ketemu di sini 19,00. Tuh. Paham ya untuk menghitungnya? Jika kita menggunakan alfanya 1%, maka yang dilihat adalah yang di baris bagian bawah. Ini ya, berarti berapa? 99,0. Tuh. Jadi tinggal kita luruskan saja. Misalkan DK penyebutnya 4, lalu DK pembilangnya 8, tinggal kita luruskan. Nah, nanti ketemu di titik mana dia? Oh, ketemu di sini, maka ini yang kita perhatikan. Lalu tinggal dilihat alfanya menggunakan berapa? 5% atau 1%. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kan ketemu 19 ya. Ternyata lebih besar F tabel. Tadi kan F hitungnya ketemu 9 di sini. Di sini 19. Maka karena F tabel lebih besar, artinya H0 ditolak atau tidak signifikan. Artinya apa? Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan S2 dengan Y. Itu kesimpulannya. Nah, sudah habis. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.